Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya dari minggu kemarin, yaitu komponen-komponen yang ada di dalam sistem tata surya. Yang pertama, tata surya itu terdiri dari matahari, planet-planet, dan berbagai benda-benda lainnya. Yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan tentang matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya kita. Matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Maka dari itu, benda-benda yang ada di sekitaran tata surya ini bisa mengitari matahari dikarenakan gaya gravitasinya yang sangat besar. Ukuran matahari sendiri yaitu sekitar 1,4 kali 10 pangkat 6 km. Dan memiliki temperatur panas sekitar 6000 Kelvin. Semakin ke inti matahari ini akan semakin panas. Dan juga matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Nah, cukup jelas bukan matahari? Kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti di akhir ya. Yang selanjutnya adalah planet. Planet adalah suatu benda yang tidak memancarkan cahaya di luar angkasa dan mengitari matahari. Planet di sini digolongkan ada 8 planet dan ada klasifikasinya loh. Klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan masanya. Planet bermasa besar, superior planet, yaitu terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, untuk planet bermasa kecil, inferior planet, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Itu klasifikasi berdasarkan masanya. Ada klasifikasi berdasarkan jarak ke matahari, yaitu ada planet dalam, yaitu interior planet, jarak rata-rata yang dekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Dan planet luar yaitu exterior planet yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang planet Merkurius. Oke anak-anak, di sini planet Merkurius itu merupakan planet yang paling dekat ke matahari. Jaraknya sekitar 57,8 juta kilometer. Oleh karena jaraknya yang sangat dekat ke matahari, maka suhu udara siang hari menjadi sangat panas, mencapai sekitar 400 derajat Celcius. Kebayangkan panasnya gimana? Nah, untuk malam harinya menjadi sangat dingin, sekitar minus 2000 derajat Celcius. Sangat dingin sekali kan? Perbedaan suhu harian yang sangat besar itu disebabkan karena Merkurius tidak memiliki atmosfer. Jadi karena tidak memiliki atmosfer, panas matahari itu bisa langsung diserap dan bisa langsung terurai juga. Merkurius itu planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya. Garis tengahnya hanya sekitar 4.850 km, hampir sama ukurannya dengan bulan yang memiliki diameter sekitar 3.407 km. Planet ini juga beredar mengelilingi matahari dalam satu orbit elips dengan periode revolusinya sekitar 88 hari dan periode rotasinya sekitar 59 hari. Sekarang kalian udah tahu kan? Untuk planet yang kedua adalah Venus. Venus merupakan planet yang letaknya paling dekat ke bumi, yaitu sekitar 42 juta kilometer. Oleh karena itu, planet ini dapat terlihat jelas dari bumi sebagai noktah kecil sangat terang dan berkilauan menyerupai bintang pada pagi hari atau senja hari. Orang-orang di bumi seringkali menyebutnya sebagai bintang pagi atau bintang timur,
ketika Venus berada pada posisi elongasi. Ada yang tahu elongasi itu apa? Elongasi adalah sudut terjauh yang dibentuk planet bumi dan matahari. Jadi di sini ada posisi elongasi timur dan posisi elongasi barat. Selain karena letaknya paling dekat ke bumi, kecemerlangan Venus disebabkan oleh adanya atmosfer juga, berupa awan putih yang menyelubungi planet. Atmosfer tersebut juga berfungsi memantulkan cahaya matahari yang diterimanya. Jarak rata-rata Venus ke matahari sekitar 108 juta kilometer. Diselubungi atmosfer sangat tebal terdiri atas gas karbon dioksida dan sulfat, sehingga pada siang hari suhunya mencapai 477 derajat Celcius. Sedangkan malam harinya juga suhunya tetap tinggi karena panas yang diterima itu tertahan oleh atmosfernya. Diameter Venus sekitar 12.140 km dan periode rotasinya yaitu sekitar 244 hari dengan arah sesuai jarum jam dan periode revolusinya sekitar 225 hari. Nah, untuk planet yang ketiga yaitu planet bumi. Pasti kalian sudah tidak asing dengan planet bumi. Iya, betul sekali. Planet bumi adalah planet yang kita tempati saat ini. Satu-satunya planet yang ada kehidupan untuk sampai saat ini. Nah, untuk bumi juga merupakan planet yang ada pada urutan ketiga, jaraknya dekat dengan matahari. Jarak rata-rata ke matahari sekitar 150 juta kilometer. Periode revolusinya sekitar 365,25 hari dan periode rotasinya sekitar 23 jam 56 menit dengan arah barat timur. Bumi memiliki satu satelit yaitu selalu beredar mengitari bumi. Ada yang tahu satelit bumi apa? Iya, betul sekali, bulan. Diameter bumi sekitar 12.750 km, hampir sama dengan diameter Venus. Oke, pasti kalian sudah mengenal lebih jauh tentang bumi. Yang selanjutnya adalah planet Mars. Planet Mars merupakan planet luar eksterior planet, yaitu yang paling dekat ke bumi. Planet ini tampak sangat jelas dari bumi setiap 2 tahun 2 bulan sekali, yaitu pada kedudukan oposisi. Apa sih kedudukan oposisi? Kedudukan oposisi adalah pada saat bumi dan matahari ada pada garis 180 derajat lurus. Nah, pada saat itu jaraknya hanya sekitar 56 juta kilometer dari bumi. Nah, untuk Mars merupakan planet yang keadaannya paling mirip dengan bumi, sehingga memungkinkan terdapatnya kehidupan. Maka ilmuwan-ilmuwan juga menghabiskan untuk lebih banyak waktu mempelajari Mars dibanding planet lain di jagat raya ini. Planet Mars juga memiliki periode revolusinya sekitar 687 hari, sedangkan periode rotasinya sekitar 24 jam 37 menit. Diameter planet ini sekitar setengah dari diameter bumi, yaitu 6.790 km. Nah, planet Mars ini memiliki 2 satelit, yaitu Photobos dan Deimos. Yang selanjutnya, ada yang tahu nggak planet selanjutnya apa? Iya, betul sekali, Jupiter, planet yang paling besar di sistem tata surya ini. Jupiter ini memiliki diameter sekitar 142.600 km, terdiri di atas material dengan tingkat kerapatannya rendah, terutama hidrogen dan helium. Jarak rata-rata ke matahari sekitar 778 juta kilometer, berotasi pada sumunya dengan sangat cepat sekitar 9 jam 50 menit. Dan sedangkan revolusinya sekitar 11,9 tahun. Planet Jupiter memiliki satelit yang jumlahnya paling banyak sekali. Ada yang tahu berapa? Iya, betul sekali, 13 satelit. Di antaranya yaitu satelit yang ukurannya paling besar yaitu Ganymedes,
Callisto, Galilea, Io, dan Europa. Oke, lanjut ke planet yang selanjutnya, yaitu planet Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Awas ya, diingat. Saturnus itu planet kedua terbesar setelah Jupiter ya anak-anak. Nah, Saturnus juga memiliki diameter sekitar 120.000 km. Periode rotasinya sekitar 10 jam, 14 menit, dan revolusinya sekitar 29,5 tahun. Planet ini memiliki 3 cincin, yaitu ada cincin luar, tengah, dan dalam. Diameter cincin luar planet Saturnus ini sekitar 273.600 km, sedangkan cincin tengahnya yaitu sekitar 1.520 km, dan cincin dalamnya memiliki diameter sekitar 160.000 km. Antara cincin dalam dan permukaan Saturnus dipisahkan ruang kosong yang berjarak sekitar 11.265 km. Planet Saturnus memiliki atmosfer yang sangat rapat, terdiri atas hidrogen, helium, metana, dan juga amonia. Planet ini memiliki satelit yang jumlahnya sekitar 11 satelit. Kalau tadi Jupiter ada 13, nah sekarang Saturnus ada 11 satelit. Di antaranya ada Titan, Rhea, Tethys, dan Dione. Yang selanjutnya adalah Uranus. Uranus itu memiliki diameter sekitar 49.000 km, hampir 4 kali lipat dari diameter bumi. Periode revolusinya sekitar 84 tahun, sedangkan rotasinya sekitar 10 jam 49 menit. Nah, Uranus ini berbeda seperti planet lainnya. Sumber rotasi pada planet Uranus ini searah dengan arah datangnya sinar matahari, sehingga kutubnya seringkali menghadap ke arah matahari. Atmosfer Uranus dipenuhi oleh hidrogen, helium, dan metana. Di luar batas atmosfer, planet Uranus terdapat 5 satelit yang mengelilinginya, yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Jarak rata-rata planet Uranus ke matahari sekitar 2.870 juta kilometer. Nah, untuk planet yang terakhir yaitu Neptunus. Neptunus merupakan planet superior dengan diameter 50.200 km. Jarak rata-ratanya ke matahari sekitar 4.497 juta kilometer ya anak-anak. Periode revolusinya, ada yang tahu nggak periode revolusinya? Periode revolusinya yaitu sekitar 164,8 tahun, sedangkan untuk rotasinya yaitu 15 jam 48 menit. Nah, untuk atmosfer Neptunus sendiri dipenuhi oleh hidrogen, helium, metana, dan amoniak yang lebih padat jika dibandingkan dengan Jupiter dan Saturnus. Satelit yang beredar mengelilingi Neptunus ada 2, yaitu Triton dan Nereid. Planet Neptunus memiliki 2 cincin utama dan 2 cincin redup di bagian dalam yang memiliki lebar sekitar 15 km. Nah, udah semuanya kan 8 planet. Nah, yang pertama ada tadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kan tadi di sistem tata surya ini Ibu akan menjelaskan tentang matahari, planet, dan juga benda-benda langit lainnya. Nah, sekarang kita memasuki ke benda-benda langit lainnya. Benda-benda langit lainnya yaitu yang termasuk planet kerdil atau bisa disebut dua planet. Pada sistem tata surya ini memiliki planet-planet yang kecil yang dipandang berbeda dengan planet-planet lainnya karena orbitnya yang tidak jelas. Jadi orbitnya tidak mengorbit pada orbitan yang tertentunya, jadi tidak jelas orbitnya. Maka itu termasuk ke dalam planet kerdil. Nah, berikut juga yang Ibu sebutkan ini adalah planet-planet kecil yang dimiliki tata surya, yaitu Pluto, Ceres, dan Eris.
Sejak ditemukannya pada tahun 1930 hingga 2006, Pluto itu masuk sebagai planet yang ada di dalam tata surya. Namun pada tahun 2006, 13 Desember 2006, Pluto dinyatakan ke dalam kategori planet kerdil karena ya Pluto itu tidak memiliki jalur orbit yang jelas. Jadi karena tidak mempunyainya orbit yang jelas, maka Pluto dikategorikan ke planet kerdil. Untuk yang kedua yaitu ada asteroid. Nah, asteroid sendiri yaitu ribuan planet kecil dan pecahan-pecahan yang masih diperdebatkan asalnya. Asteroid sendiri adanya yaitu di antara planet luar dan planet dalam, yang memisahkan planet luar dan planet dalam. Di antara planet Mars dan Jupiter. Di situ terdapat asteroid-asteroid yang biasa disebut sabuk asteroid. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada komet. Komet itu sangat berbeda dengan asteroid ya. Komet itu adalah benda angkasa yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Komet juga ada dua macam, yaitu ada komet yang berekor panjang dan ada juga komet yang berekor pendek. Yang selanjutnya adalah satelit. Satelit itu adalah suatu benda yang ada di dalam ruang angkasa yang mengitari benda lainnya. Yaitu contohnya bulan. Bulan adalah satelitnya bumi. Dan benda-benda lainnya yang memiliki satelit itu adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, udah jelas kan sekarang? Nah, selanjutnya ada satu lagi yaitu meteor. Meteor itu merupakan serpihan-serpihan benda padat yang berterbangan tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroid, ekor komet, atau pecahan dari benda-benda lainnya yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga membuat serpihan-serpihan benda lain tersebut melesat serta terbakar hingga sampai ke arah bumi. Jadi meteor itu sisa-sisa pecahan-pecahan dari planet-planet, serpihan-serpihan dari asteroid, serta dari ekor-ekor komet lainnya. Jadi itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Materi yang sudah Ibu berikan yaitu barusan sudah beres. Nah, yang dapat disimpulkan sekarang dari pelajaran hari ini yaitu sistem tata surya kita memiliki banyak sekali benda-benda yang ada bisa disebut planet, asteroid, komet, matahari, dan lain sebagainya. Semoga pelajaran yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik dan dimengerti oleh kalian semua. Mohon maaf bila dalam bertutur kata Ibu kurang baik atau yang tidak mengenakan hati atau ada yang tidak dimengerti, mohon dimaklumi. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.